Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali Asy-Syahir bi Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di dalam menguraikan pendahuluan seputar judul dari kitab ini, dan kita di pembahasan yang ketiga tentang perhatian ulama rahimahumullahu ta'ala terhadap kitab Nukhbatul Fikr. Nah, kitab Nukhbatul Fikr ini walaupun kitab yang ringkas dan sebagaimana di panduan antum hanya beberapa halaman saja kalau dikumpulkan teks bahasa Arabnya, namun isi dan makna pembahasan mustalah ahli hadits di dalamnya adalah hal yang cukup luas dan mengandung makna yang sangat banyak. Iya. Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan kondisi dari buku beliau ini yang beliau katakan bahwa di Nushatun Nadar kata beliau falakhastuhu fi awraqin latifah, saya ringkas pada lembaran-lembaran yang sedikit latifah, lembut. Samaituha Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Saya beri nama dengan judul Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli al-Athar. Kata beliau ala tartibin ibtakartuhu, di atas tartib yang saya buat sendiri. Kalimat ibtikar itu dia membuat, belum ada yang mendahulunya. Wasabilin intahattuhu, di atas jalan yang saya tempuh. Ma'ama dhamantu ilaihi min syawaridil faraid wa zawaidil fawaid, bersama dengan, jadi sudah dibuat dengan tertib yang baru, ya. Karena beliau di susunan buku ini sangat indah sekali, mudah dipahami. Jadi cabang-cabang ilmu hadits yang sangat banyak itu yang ditulis di buku-buku para ulama diuraikan oleh Ibnu Hajar, dikumpul dengan urutan beliau sendiri. Iya. Yang pembahasan yang berkaitan dengan hadits secara umum beliau masukkan.
Begitu ada pembahasan yang berkaitan dengan matan, beliau kumpulkan di satu tempat. Ada pembahasan yang berkaitan dengan sanad, beliau kumpulkan di satu tempat. Iya. Kemudian beliau bagi hadits itu dari beberapa sudut pandang. Ada pembagian hadits dari arah hadits itu datangnya kepada kita dari jalan-jalan bentuk periwayatan datangnya kepada kita. Ada pembagian hadits dari sisi diterima dan ditolaknya. Ya, kemudian hadits yang diterima itu apa, hadits ditolak itu apa? Ketika beliau rinci tentang hadits yang ditolak, sebab penolakan ada dua, bentuk-bentuk penolakannya bagaimana? Ini urutan yang memang sangat memudahkan. Ya, bersamaan dengan itu, beliau tambah lagi di dalamnya, beliau gabungkan di dalam buku ini Syawaril Faraid. Ya, dari apa? Faraid, hal-hal berharga yang sangat jarang diketemukan. Itu mana? Syawarid al-Faraid dan Zawaid al-Fawaid. Dan beliau masukkan di dalamnya faidah-faidah tambahan. Nah, ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam memuji atau menerangkan tentang buku beliau ini. Iya. Dan As-Sakhawi menyebutkan di biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana Ibnu Hajar berkata, kata Sakhawi, Ibnu Hajar berkata, lastu radiyan an syai'in min tasanifi. Sesungguhnya saya tidak ridha tentang suatu apapun dari karya-karya tulis yang sudah saya tulis. Iya. Dan ini biasa ya, seorang penulis dia menulis buku, telah berjalan dari umurnya, bertambah keilmuan, mungkin saja apa yang dia tulis itu dianggap bagusnya dirubah, bagusnya diganti, ini bagusnya didahulukan, ini bagusnya diakhirkan. Ya. Dan beliau berkata, saya tidak rela dengan kebanyakan apa yang telah saya tulis. Ya, maksudnya kalau memang beliau punya waktu dan kesempatan, beliau ingin ulangi lagi penulisannya dari awal. Bukan artinya tidak rela bermakna isinya tidak benar, tidak. Bukan itu maknanya. Ya. Baik. Kata beliau, li'anni amiltuha fi ibtida'il amr. Karena saya menulis buku-buku itu di awal perkara. Ya. Thumma lam yatahayya li min tahririha. Kemudian ternyata saya tidak mampu untuk mengoreksi ulang dengan detail. Siwa kecuali Syarh al-Bukhari wa muqaddimatihi. Kecuali Syarah Bukhari dan pendahuluannya. Pendahuluan Syarah Bukhari namanya apa? Fathul Bari. Fathul Bari punya pendahuluan disebut dengan nama Hadiyus Sari. Satu jilid khusus pendahuluannya. Ini Ibnu Hajar sendiri sudah menyebut betul-betul disaring. Perhatian beliau sangat besar terhadap buku itu. Al-Mushtabih, dan beliau punya karya tulis dalam Al-Mushtabih, ya, berkaitan dengan nama-nama rawi. Akan datang nanti pembahasannya tentang istibah itu apa, al-mushtabih itu apa, al-mutasyabih akan datang. Ya, di pembahasan seputar al-mu'talif wal-mukhtalif, al-muttafiq wal-muftariq, ya, al-mushtabih atau al-mutasyabih akan kita terangkan nanti. Beliau punya karya khusus di sini. Kemudian kata beliau wat tahdib. Maksudnya di sini tahdib yaitu tahdibut tahdib. Sebab tahdibut tahdib ini beliau ringkas dari Tahdibul Kamal. Kemudian beliau tambah di dalam Tahdibut Tahdib hal-hal yang tidak disebutkan oleh Al-Mizzi di Tahdibul Kamal. Iya. Walisanil Mizan.
Demikian pula Lisanul Mizan, ya beliau sebutkan apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan beliau tambah dari apa yang tidak disebutkan oleh Adz-Dzahabi di Mizanul I'tidal. Ini tentang buku rawi ya. Akan kita terangkan nanti penjelasan tentang metodologi para ulama yang menyusun buku-buku rawi. Ya, supaya kita memahami buku-buku rawi itu bagaimana kondisi dan keadaannya. Insyaallah saya akan terangkan. Iya. Kemudian kata beliau, bal kana yaqulu fihi, bahkan Ibnu Hajar berkata tentang Lisanul Mizan, law istaqbaltu min amri mastadbar lam ataqayyad bidz-dzahabi wa la ja'altuhu kitaban mubtakara. Kata beliau, andai kata saya tahu apa yang akan datang dari perkaraku, ya, maka saya tidak akan terikat dengan buku Adz-Dzahabi. Saya akan jadikan dia buku dengan urutan tersendiri, susunan tersendiri. Nah, kemudian kata As-Sakhawi, dan ini sisi penekanan yang ingin saya tekankan. As-Sakhawi berkata, "Barra'aituhu fi mawadhi'." Bahkan saya melihat guruku Ibnu Hajar di beberapa tempat asna ala syarhil Bukhari. Beliau memuji kitab Syarhul Bukhari wa ta'liq, dan memuji kitabnya At-Taghliq, yaitu Taghliqut Ta'liq. Ya. Dan beliau juga memuji kitabnya An-Nukhbah, kitab ini Nukhbatul Fikr. Beliau puji di beberapa tempat. Yang menunjukkan bahwa buku beliau ini bukan karya beliau yang dikatakan beliau tulis sembarangan, tidak. Tapi ini adalah hal yang beliau tahrir, beliau tulis dengan sangat apa? Dengan sangat detail. Iya. Nah, ini buku Nukhbatul Fikr, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebagian para ulama dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar menulis buku ini dalam keadaan safar. Dalam keadaan melakukan apa? Perjalanan. Iya. Dan ini ditulis oleh banyak orang yang berbicara tentang Nukhbatul Fikr ini. Ya. Dan sandaran mereka adalah sebuah bait syair dari As-San'ani. Karena As-San'ani menyusun ulang kitab Nukhbatul Fikr ini dalam bentuk bait-bait syair, susunan-susunan syair. Sebab dimaklum ya, susunan syair lebih mudah dihafal daripada susunan biasa. Nah, di dalam bait syairnya dikatakan di sebagian cetakan, ya, allafaha al-hafidhu fi halis safar. Ya, buku ini ditulis oleh Al-Hafidz, yaitu Ibnu Hajar, pada saat melakukan perjalanan. Nah, jadi sebagian orang menganggap bahwa ini ditulis oleh Ibnu Hajar dalam keadaan safar, menurut keterangan As-San'ani. Ya. Namun keterangan As-San'ani ini, ya, ada riwayat lain, ada cetakan lain di buku As-San'ani juga. Bukan seperti itu bunyinya, tapi bunyinya allafahal hafidhu thaqibun nadar. Ya. Dia ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sangat tajam pandangannya. Ya. Nah, ini lebih dekat. Karena As-Sakhawi menyebutkan di sebagian buku beliau bahwa Nukhbatul Fikr ini ditulis oleh Ibnu Hajar dan beliau mukim di Mesir pada tahun 812 Hijriah. Dan disebutkan tahun penulisannya. Tahun berapa? 812 Hijriah. Maka ini mendekatkan pendapat bahwa ini ditulis oleh Ibnu Hajar di keadaan biasa, bukan dalam keadaan melakukan perjalanan. Bukan dalam keadaan melakukan perjalanan. Baik. Jadi secara umum buku ini, Nukhbatul Fikr ini menjadi perhatian para ulama yang datang setelahnya. Menjadi perhatian para ulama yang datang setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, betapa banyak orang yang mensyarah
buku beliau ini yang menjelaskan maknanya. Ya, membuat tulisan yang meluaskan makna dari ringkasan yang beliau tulis. Ya. Jelas ya? Kemudian Ibnu Hajar sendiri mensyarah ringkasan beliau ini, beliau syarah dalam sebuah buku diberi judul Nuzhatun Nazar. Beliau syarah. Diberi judul dengan apa? Nuzhatun Nazar. Syarah beliau ini disyarah lagi oleh banyak ulama. Ya. Jadi beliau punya Nukhbatul Fikar, ini matan yang kita pelajari sekarang ini. Dan beliau Ibnu Hajar sendiri mensyarahnya, diberi judul apa? Nuzhatun Nazar. Nuzha an-Nazar. Itu syarah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syarah beliau ini disyarah lagi oleh para ulama yang datang setelahnya. Karena luasnya kandungan dari syarah beliau. Ya. Nukhbatul Fikar yang sudah ringkas, ada juga dari para ulama yang meringkasnya. Diringkas lagi. Ya. Kemudian ringkasan yang diringkas itu disyarah lagi. Disyarah lagi. Ya. Dan Nukhbatul Fikar ini ada yang menyusunnya dalam bentuk bait-bait syair. Kemudian syair-syair itu disyarah juga oleh para ulama yang menulisnya. Jadi demikian keadaan buku beliau ini menjadi perhatian yang sangat besar di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi secara umum sangat banyak sekali dari para ulama yang mensyarah buku ini. Ya, mungkin saya sebutkan di antara yang mensyarah Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar sendiri dalam Nuzhatun Nazar. Dan di antaranya juga adalah murid beliau atau orang semasa dengan beliau Kamaluddin Asy-Syammuni atau Kamaluddin Asy-Syamunni. Ya, dan beliau ini Al-Hafidz Asy-Syamunni, beliau mensyarah Nukhbatul Fikar sebelum Ibnu Hajar mensyarahnya. Jadi Ibnu Hajar belum mensyarah bukunya, sudah disyarah dahulu oleh orang lain. Ya. Nah. Kemudian ada Nuzhatun Nazar disyarah oleh banyak ulama. Di antara syarah yang paling masyhur syarah Mulla Ali Qari yang dicetak, sudah berbagi cetakan. Demikian pula syarah Al-Manawi, ya, dicetak dalam beberapa tahun terakhir ini dengan judul Al-Yawaqit wad Durar. Iya. Kemudian ada yang memberikan catatan-catatan kaki seperti Ibnu Qutlubagha. Iya. Dengan judul bukunya Al-Qaulul Mubtakar. Demikian pula Hasyiyah Al-Ajhuri. Ini saya sebutkan ya yang terkenalnya. Di antaranya juga Laqtut Durar. Laqtut Durar karya Al-Adawi. Baik. Ada yang meringkasnya. Di antara yang meringkasnya adalah Az-Zabidi. Bulghatul Arib judulnya. Iya. Ada beberapa orang yang lain yang meringkasnya. Yang menadhamnya di antaranya yang menyusunnya dalam bentuk bait syair adalah Asy-Syamunni. Iya. Juga Ahmad bin Ibrahim bin Nasrillah Al-Asqalani. Ya, dan dari kalangan al-mutaakhirin Al-Hafidz atau Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani. Ya, Muhammad bin Ismail As-San'ani. As-San'ani memberi judul nazamnya Qasbus Sukkar. Qasbus Sukkar fi nadmi Nukhbatil Fikar. Iya. Dan beliau sendiri As-San'ani mensyarah nazam beliau, diberi judul Isbalul Matar. Isbal al-Matar. Dan beberapa ulama kita di masa ini ada yang menjelaskan khusus mensyarah nazam As-San'ani karena tertib nazamnya indah dalam bentuk syair sebagaimana kebiasaan As-San'ani rahimahullahu taala. Iya.
Baik, saya kira ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan yang ketiga, perhatian ulama seputar kitab Nukhbatul Fikar. Ya, dan di masa ini, ya, buku ini seakan-akan menjadi jenjang yang harus dilalui oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu mustalah. Bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu mustalah, karena kandungan pembahasan yang disebut oleh Al-Hafidh, ya, pembahasan yang meluas. Ya, walaupun beliau tidak tidak menyebutkan seluruh cabang-cabang ilmu hadis, tapi siapa yang mempelajari buku ini dengan baik, maka ini sudah merupakan bekal yang sangat penting baginya di dalam ilmu mustalah. Iya. Karena itu insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kandungan dari Nukhbatul Fikar, dan saya di beberapa tempat di dalam menjelaskannya saya akan baca sedikit dari uraian Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadar di sebagian tempat. Ya, walaupun pembahasan kita pokok dan dasarnya adalah pada Nukhbatul Fikar. Nukhbat al-Fikar. Baik, matan yang antum miliki itu matan yang sudah kita cocokkan dengan cetakan matan yang dikoreksi oleh guru kami Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala. Nah, Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Khudair termasuk ahli hadits di masa ini, hingga suatu hari Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya, ya, tentang kepada siapa kami mengambil ilmu hadits. Ya, maka beliau sebut Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau ini bermukim di Riyadh hafizahullahu taala, dan sekarang beliau adalah anggota Hayat Kibarul Ulama dan juga anggota Lajnah Daimah lil Ifta. Iya. Beliau menyebutkan matan di buku beliau Mensyarah Nukhbatul Fikar. Judul buku beliau Tahqiqur Raghbah fi Tawdihin Nukhbah. Jadi pendahuluannya beliau sebutkan matan dari buku ini beliau cocokkan dengan dua manuskrip. Beliau cocokkan dengan dua apa? Dua manuskrip. Dua manuskrip ini ditulis di masa Ibnu Hajar. Ya, dengan tulisan dua murid dari Ibnu Hajar rahimahullah. Salah satunya ditulis oleh Al-Biqai, dan dimaklumi ya Al-Hafidh Al-Biqai, ya, termasuk murid Ibnu Hajar yang paling senior rahimahullah. Nah, baik. Jadi dicocokkan dengan dua manuskrip oleh beliau, dan antum sendiri di buku ada manuskrip di belakang itu dari halaman 19 hingga 24. Itu kelihatannya manuskrip yang ketiga. Ya. Yang menyediakannya tidak disebut dari mana diambil makhtutatnya, tapi dia kalau bukan salah satu dari dua yang disebut di sini, mungkin yang ketiga. Nah, maka kalau ada kalimat-kalimat yang agak berbeda dengan cetakan yang lain, ya itu dimaklumi ya, karena ini apa yang telah kita tuliskan di sini ada hal-hal yang sudah dicocokkan. Ya, sudah dicocokkan dengan cetakan sesuai dengan manuskrip yang ditulis di masa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kita akan masuk di dalam pembahasan berikutnya, pendahuluan Al-Hafidh Ibnu Hajar memulai buku ini. Ya, beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Yaitu penyebutan basmalahnya kita simpan di atas ya, sebab tulisan buku. Ya. Di cetakan yang mu'tamad di 2 manuskrip, dan juga antum bisa lihat di manuskrip antum di halaman 24 ditulis Bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Ya, ada sebagian cetakan yang tidak ditulis bismillahnya. Ya, tapi ini penyebutan Bismillahirrahmanirrahim syah di dalam buku ini, Nukhbatul Fikr. Dan para ulama memulai buku-bukunya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kebiasaan dari para as-salaf terdahulu. Mereka mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam tulis menulisnya, surat menyuratnya, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dilakukan oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini. Iya. Dan memulai dengan basmalah, banyak keberkahan di dalamnya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, mana mantannya? Nih. Mantan antum mana? Baik. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, alhamdulillah alladzi lam yazal aliman qadira. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladzi lam yazal aliman qadira, yang terus menerus disifatkan, dinamakan sebagai aliman, yang maha mengetahui, qadiran, dan maha mampu. Ya, di sebagian cetakan tidak disebut aliman tapi aliman. Disebut aliman. Ya memang kalau dari wurud Asmaul Husna, nama yang ada memang adalah nama apa? Al-Alim, mengandung siga mubalaghah di dalamnya. Kalau alim itu diidhafakan, alimul ghaibi wasyahada, penyandaran idhafah. Tapi yang disebut mutlak al-alim. Ya, tapi di 2 manuskrip dan cetakan yang mu'tamada untuk buku ini adalah aliman. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ila an-nasi bashiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Iya. Di dalam pendahuluan beliau ini Ibnu Hajar juga membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah semoga tercurah untuk sayyid kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada manusia sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi gembira dan pemberi peringatan. Juga terhadap keluarga Nabi Muhammad, para sahabat. Dan semoga salam yang banyak dilimpahkan untuk mereka semua, amma ba'd. Iya. Di dalam khutbah beliau ini, khutbah hajatnya, ya tidak begitu banyak, dari bara'atul istihlal di dalamnya. Ya, namun kata arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira, ini isyarat ya, diutus kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian beliau setelah membawakan pendahuluan ini, iya. Dan saya tidak meluas ya menguraikan tentang isi khutbah beliau. Kalimat alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu, ini bacaan salawat. Seorang selalu bersalawat untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan salawat Allah untuk beliau adalah pujian Allah Subhanahu wa taala, ya, untuknya di sisi para malaikat, dan doa para malaikat terhadap beliau, untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala sayyidina, kepada sayyid kami, kata as-sayyid itu khusus untuk Allah. Boleh digunakan untuk makhluk, tetapi disandarkan, harus ada idhafah. Seperti Ibnu Hajar di sini mensandarkan sayyid kepada dhamirna kami, kepada sayyid kami. Nah, itu boleh. Tapi kalau disebut mutlak, as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu adalah Allah. Kepada Nabi Muhammad alladzi arsalahu, yang diutus oleh Allah, ilan nasi basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Al Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Ya, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Ali Muhammad itu adalah keluarga Nabi Muhammad yang haram baginya untuk makan sedekah. Dan yang mengatakan Ali Muhammad itu artinya istri-istri Nabi Muhammad dan keturunannya secara khusus. Ya. Jadi yang pertama yang mengatakan Ali Muhammad artinya semua dari Ahlul Bait yang diharamkan atasnya sedekah. Pendapat yang kedua khusus untuk istri Nabi dan keturunan Nabi Muhammad. Iya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan al adalah pengikut Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Dan yang keempat ada yang mengatakan al Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya. Amma ba'du, iya. Amma ba'du ini adalah faslul khitab, ya, dibawakan untuk memisahkan sebuah pembicaraan guna berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ya, setelah pendahuluan ingin masuk ke dalam tema pembahasan, bawakan kalimat amma ba'd untuk masuk ke dalamnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. Sesungguhnya karya-karya tulis tasanif fi istilahi ahli hadits, dalam mustalah, dalam istilah ahli hadits, qad kathurat, sudah menjadi banyak. Wa busitat, dan sudah ditulis dengan meluas. Wa ikhtusirat, serta telah diringkas. Fasalani ba'dul ikhwan, maka sebagian dari ikhwan, sebagian dari kawan-kawan, maksudnya di sini murid-murid beliau, meminta kepada beliau. Kata Ibnu Hajar, meminta kepadaku an ulakhisa lahumul muhimma min dalik, supaya aku menulis yang terpenting dari ilmu mustalah itu. Fa ajabtuhu ila su'alihi raja'al indiraji fi tilkal masalik. Maka saya pun menjawab permintaannya dengan harapan ia bisa meningkat naik ke jenjang-jenjang tersebut. Iya. Ini pendahuluan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, terdapat di dalamnya 4 pembahasan. Iya. Yang pertama penjelasan tentang pendahuluan. Ini sudah kita terangkan tadi ya, tentang khutbah hajat beliau. Atau yang pertama penjelasan tentang khutbah hajat.
Itu salah tulis ya, penjelasan tentang buku. Penjelasan tentang buku sudah ada di atas. Harusnya ditulis itu penjelasan tentang khutbah hajat beliau. Baik, yang kedua, karya para ulama seputar ilmu mustalah. Ibnu Hajar menyebutkan di awal, naulan amma ba'd fa inna at-tasanif, sungguhnya tulisan-tulisan fi istilahi ahli hadis, dalam istilah para ulama ahli hadis, qad kathurat, sudah sangat banyak. Wa busitat, ada yang ditulis meluas. Wa ikhtusirat, ada yang diringkas. Iya, diringkas. Sini beliau terangkan secara umum bahwa ilmu mustalah itu adalah hal yang ditulis oleh para ulama. Ada buku-buku khusus yang menulisnya. Ya. Dan beliau di Nushatun Nadar, beliau terangkan siapa yang paling pertama menulis buku mustalah. Ya. Beliau sebutkan yang pertama kali menulis dengan bahasa famin awwali, dari yang paling awal. Ya. Min itu maksudnya paling, dari yang paling. Ya, kalau ada minnya, ini berarti mungkin dia yang paling pertama, mungkin dia di antara yang paling pertama. Ya beda ya antara yang paling pertama dan kalimat di antara yang paling pertama. Ya, kalau di antara 5 orang semuanya pertama, ya, salah satunya dia, maka dikatakan di antara yang paling pertama. Tapi kalau dia secara mutlak yang paling pertama, maka dia dikatakan apa? Yang paling pertama. Ya, begitu. Dan Ibnu Hajar di dalam sebagian bukunya, di sebagian buku beliau yang memuat biografi rawi-rawi di masa beliau, itu dalam bukunya Al-Mu'jamul Fihris, beliau memberikan biografi rawi dan beliau terangkan bahwa yang pertama kali menulis dalam ilmu mustalah secara khusus itu adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi. Iya. Ar-Rama Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil, dan beliau katakan ala ghalibid dhann, menurut sangkaan yang paling besarnya, dugaan yang paling kuatnya. Jadi beliau bahasakan ala apa? Ala ghalibid dhann, dugaan terkuatnya. Jelas ya? Ya. Dan maksud yang menulis di sini, maksudnya yang pertama kali mengumpulkan ilmu mustalah dalam tulisan khusus. Dalam tulisan apa? Tulisan khusus. Adapun ilmu mustalah itu sendiri yang dipakai oleh para ulama, itu ada ya, dari masa dahulu. Ya. Dari masa dahulu. Bahkan tadi saya bacakan hadits-hadits. Hadits-hadits itu adalah sumber apa? Sumber munculnya ilmu mustalah. Ya. Nabi berkata, tasma'una minni, kalian mendengar dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Ini rangkaian pembahasan apa? Pembahasan hadits. Para sahabat menggunakan bahasa haddatsana Rasulullah, akhbarana Rasulullah. Iya. Qala lana Rasulullah. Ini kalimat-kalimat dalam penukilan riwayat sudah berjalan di mana? Di lisan para sahabat. Ya, di lisan para sahabat. Ya. Mengomentari rawi yang ada kekeliruan, ini sudah ada dari masa para sahabat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Sa'id bin Jubair, ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, ya, bahwa Naufal al-Bakkali berkata, ya, Naufal al-Bakkali berkata, sesungguhnya Nabi Khidir yang disebut di dalam surah Al-Kahfi itu bukanlah Nabi Khidir, apa? Bukanlah Nabi Khidirnya Nabi Musa. Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwallah. Ya. Telah berdusta, telah salah musuh Allah itu. Jelas ya? Ini kalimat dari Ibnu Abbas. Ya. Dalam mengoreksi kesalahan Naufal. Yang membedakan
Padahal sama saja. Itulah Nabi Khidir. Jelas ya? Baik. Jadi hal yang seperti ini dari dulu ada di lisan as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Dan Ibnu Sirin berkata al-isnadu minad din. Iya. Ibnu Sirin berkata isnad itu dari agama. Dan beliau berkata lam yakunu yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Mereka dulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, maka para ulama pun berkata, kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka katakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rawi